Mitologi Nordik berakar dari ajaran Samawi? Emang benar? Oke, berikut beberapa kesamaan antara mitologi Nordik dengan ajaran Samawi. Dalam mitologi Nordik, ada yang namanya Asgard, yaitu kediaman para dewa dan tempat berkumpulnya para prajurit yang tewas dalam pertempuran. Kalau dalam agama Samawi, Asgard ini bisa disamakan dengan akhirat. Kemudian ada Valkyrie, yaitu dewa bersayap yang membantu para prajurit Viking dalam berperang. Kalau dalam agama Samawi, Valkyrie ini bisa disamakan dengan malaikat. Kemudian ada Valhalla, yaitu aula terbesar di Asgard, tempat berkumpulnya roh prajurit yang tewas dalam pertempuran, atau tempat berkumpulnya roh-roh orang yang terpilih. Kalau dalam agama Samawi, Valhalla ini bisa disamakan dengan surga. Kemudian ada Helheim, yaitu tempat berkumpulnya roh-roh orang yang jahat selama di dunia. Kalau dalam agama Samawi, Helheim ini bisa disamakan dengan neraka. Kemudian ada pohon Yggdrasil, yaitu pohon kehidupan yang terdiri dari beberapa semesta. Kalau dalam agama Samawi, pohon Yggdrasil ini bisa disamakan dengan pohon Sidratul Muntaha. Sama-sama berupa pohon kehidupan yang juga terdiri dari beberapa semesta. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, yaitu semesta-semesta yang dilewati Nabi Muhammad ketika melakukan Isra Mi'raj. Kemudian ada jembatan Bifrost, atau jembatan menuju alam dewa atau surga. Kalau dalam ajaran Samawi, jembatan Bifrost ini bisa disamakan dengan jembatan Shirathul Mustaqim. Kemudian ada Ragnarok, yaitu pertempuran para dewa di akhir zaman. Kalau dalam agama Samawi, Ragnarok ini bisa disamakan dengan perang akhir zaman. Kemudian ada Loki. Kalau dalam agama Samawi, ini kemungkinan adalah gabungan atau dualisme antara iblis atau Idris, atau Nabi Idris. Jadi ada kebingungan masyarakat pada zaman kuno ya, sulit membedakan yang mana iblis, yang mana Idris. Berdasar riwayat yang pernah saya baca, iblis ini di zaman kuno seringkali menyamar sebagai utusan Tuhan. Jadi dia menyamar dengan menyebarkan informasi-informasi sesat. Kemudian ada Thor. Kalau menurut saya, Thor ini bisa disamakan dengan Adam. Menurut saya juga, legenda tentang Thor berasal dari suatu ayat ilahi yang saya yakini pernah juga diajarkan oleh nabi-nabi terdahulu di zaman kuno. Berikut petikan riwayat yang dikenal dalam dunia Islam. Hai Jibril, katakan kepada Adam, hendaknya diambil olehnya batu dan besi, lalu palu keduanya, niscaya akan terperciklah api dari keduanya. Dan karena orang dahulu suka mengkultuskan segala sesuatunya, maka terciptalah legenda dewa bersenjata palu yang bisa mengeluarkan petir. Itu di atas ulasan berdasar metode pencocokan, yang oleh sebagian kalangan disebut sebagai ilmu cocok logi. Tapi ya mau gimana lagi, karena memang ada banyak bagian cerita yang secara kebetulan memang benar-benaran cocok. Sekarang kita tinjau dari sisi metode kajian sejarah. Pertama-tama, dari mana asalnya mitologi Nordik? Menurut studi, mitologi Nordik berakar dari kepercayaan rakyat Mesopotamia kuno yang lokasinya berada di Timur Tengah saat ini. Bagaimana kemudian bisa sampai ke Eropa? Karena adanya perpindahan penduduk, yaitu imigrasi bangsa Arya. Bangsa Arya adalah salah satu bangsa yang dulunya mendiami wilayah Mesopotamia kuno, yang seiring waktu kemudian mereka berimigrasi ke Eropa dan India Utara. Dan menurut keyakinan saya, sistem kepercayaan yang dibawa oleh bangsa Arya, bentuk kepercayaan aslinya sebelum berkembang dan berevolusi adalah merupakan sistem kepercayaan yang diajarkan oleh Abraham atau Nabi Samawi yang hidup di zaman Mesopotamia kuno. Bagaimana bisa kok agama dikatakan bisa berevolusi? Ya bisa, jika agama tersebut tidak punya kitab yang dikanonkan dan hanya mengandalkan penceritaan turun-temurun, yang tentunya sangat berpotensi cerita tersebut menjadi terdistorsi dan bercampur baur dengan penambahan imajinasi manusia. Referensi utama dari cerita dewa-dewa pada mitologi Nordik itu adanya di kitab Edda. Lalu, apakah ada hubungannya dengan kitab Weda yang ajarannya berkembang di India? Itu akan dijelaskan pada video lainnya di channel ini. Yang jelas, yang menyebarkan ajaran Weda di India juga adalah bangsa Arya. Logo swastika yang identik dengan bangsa Arya, selain populer di Skandinavia, juga bisa ditemukan pada manuskrip-manuskrip Mesopotamia dan India. Dan menurut Wikipedia, bahasa tertua yang ditemukan pada kitab Weda ternyata adalah bahasa yang digunakan oleh bangsa Mesopotamia kuno. Itu saja ulasan pada video kali ini. Silakan subscribe untuk mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari channel ini.